Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi ini nggak usah lama-lama ya. Intinya video ini adalah video revisi dari video sebelumnya yang 2 tahun sebelumnya ya. Yang sama-sama membahas pasal yang membahas masalah hal yang mewajibkan mandi. Cuman untuk video sebelumnya yang baru dua bagian ya, 2 video. Itu ketika saya lihat perlu ada perbaikan termasuk kualitas video serta kualitas suara serta kualitas yang lainnya ya, saya pertimbangkan untuk saya revisi saja. Jadi ini saya revisi ya. Jadi itu intinya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi mujibil ghusli. Aujaba yujibu ijaban wa mujaban wa mujibun wa daka mujabun mujibil ghusli. Ini merupakan pasal yang menjelaskan hal yang mewajibkan mandi. Wa ghuslu lugotan saya lanun ma'i ala syai'i mutlaqan. Mandi secara bahasa itu artinya mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin maksusatin. Dan untuk definisi mandi secara syarak adalah mengalirkan air di seluruh badan dengan niat tertentu. Ya. Jadi itu untuk artinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Faslun, jelas kita semua sepakat ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, umumnya seperti itu. Takdirannya hada ya, hada faslun. Hada itu adalah mubtada yang dibuang. Ya, kemudian faslun itu menjadi khobarnya. Untuk baiknya kita semua sudah paham ya. Wa hakuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Dan faslun adalah masdar dari fasola yafsulu atau bisa juga disebut sebagai isim jamid tapi yang maknawi, bukan isim jamid yang hakiki ya. Selanjutnya fi mujibil ghusli. Ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz mujibil ghusli yang berupa idhofah. Mujibi sebagai mudhaf, al-ghusli sebagai mudhaf ilaih. Yang mujibi itu dibaca jar sebab huruf jar fi, yang al-ghusli itu dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhaf ilaih gitu ya. Untuk mujibi itu isim fa'il dari aujaba yujibu. Untuk al-ghusli itu adalah masdar dari ghusala yaghsulu ghuslan, artinya mandi. Kalau ghusala yaghsilu itu masdarnya ghuslan, artinya membasuh. Nah. Selanjutnya wa ghuslu. Wawunya menjadi wawu istinaf atau bisa juga menjadi wawu ibtida ya, karena mengawali jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan awalnya mubtada, umumnya seperti itu ya, ada kalanya juga berupa khobar muqaddam ya, tapi umumnya berupa mubtada ya, sehingga ya kalau disebut wawu ibtida juga bisa ya. Wawu istinaf atau wawu ibtida, al-ghuslu menjadi mubtada dibaca rafa ya, jelas tanda rafanya menggunakan dhamma sebab al-ghuslu adalah isim mufrad. Itu tadi untuk senggotnya jelas sudah saya jelaskan, al-ghuslu itu adalah masdar dari ghusala yaghsulu, sama-sama dibaca dhammah. Nah ini lugotan, ini yang berbeda dengan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya saya mengatakan kalau lugotan itu adalah mansub binas il khafid ya, itu juga ya benar sih, mansub binas il khafid, tapi ini saya tambahkan. Tapi ada juga yang mengatakan lugotan itu adalah hal, dan keterangan ini ada di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab ya. Kalian semua sudah tahu karena kitab ini sering saya sebut di beberapa video, enggak cuma beberapa tapi banyak ya. Yaitu lugotan menjadi hal. Hal dari mana? Hal dari lafaz sebelumnya. Nah, di sini yang dijelaskan kondisi secara kebahasaan adalah lafaz al-ghuslu. Sehingga lugotan di sini menjadi hal dari al-ghuslu. Ya, menjelaskan kondisi kebahasaan dari lafaz al-ghuslu. Selanjutnya untuk logotan senggotnya adalah jelas ya isim jamid. Saya lanul ma'i ini adalah khobar dari wal ghuslu kalau wawunya diikutkan, atau kalau wawunya enggak diikutkan juga enggak masalah sih sebenarnya. Khobar dari wal ghuslu atau al ghuslu gitu ya. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada lafaz saya lanu. Di sini khobarnya berupa idhofah, saya lanu sebagai mudhof, al-ma'i sebagai mudhof ilaih. Nah, ini untuk versi saya. Ini juga sering saya sampaikan.
Untuk versi saya, kalau misalkan mubtada atau khobar itu berupa idhofah, itu saya sebutkan semua, mudhof sama mudhof ilahnya. Tapi kalau di kitab-kitab yang sering kita baca, terutama kitab-kitab hasyiyah atau kitab-kitab syarah yang ada penjelasan i'rabnya, itu yang menjadi mubtada atau yang menjadi khobar untuk kasus ini ya, menjadi khobar, itu yang menjadi khobar adalah mudhofnya. Ya, yang jelas dibaca rafa'nya. Kalau mudhof ilaih kan selamanya dibaca jar, sehingga itu enggak diikutkan ya. Tapi kalau versi saya ikutkan semua. Mudhof ilaihnya itu menjadi khobar. Untuk tanda rafa'nya yang jelas pada mudhofnya gitu. Enggak mungkin kan tanda rafa'nya pada mudhof ilaih kan gitu. Jadi itu untuk perbedaan untuk kitab-kitab serta versi saya ya. Dan untuk segotnya saya lanu, nah ini juga penjelasannya sama dengan video sebelumnya, cuman ada sedikit tambahan. Saya lanu atau saya lanun ya, kalau misalkan dibaca tanwin, itu adalah masdar dari fi'il lazim. Ya, masdar dari fi'il lazim. Kalau di sini itu baitnya wa fa'alal lazimu mislu qa'ada lahu fu'ulun bitiradin kagoda. Jadi ini baitnya itu sebenarnya ada 3. Ya, cuman untuk yang khusus membahas masalah bukan saya lanu tapi fi'il yang masdarnya mengikuti wazan fa'alanun ya, itu adalah bait keduanya yang malam yakun mustaujiban fi'ala au fa'alanan fadri au fa'ala. Jadi au fa'alanan. Jadi fi'il lazim itu masdarnya itu bisa fu'ulun. Contohnya seperti qa'ada itu masdarnya adalah qu'udun, atau bisa juga wazannya itu fa'alanan. Di sini untuk contohnya seperti taufa yatufu tawafanan, atau jala yajulu jawalanan gitu. Kalau di sini sala yasilu saya lanun ya. Itu kalau dibaca rafa, kalau dibaca nasab ya saya lanan gitu ya. Nah, itu bait keduanya, sehingga untuk penjelasannya itu dipertegas di bait yang ketiga fa awwalun nidim tina'in ka'aba, yang setengah bait selanjutnya ini wasani lilladik tadotaqallaba. Dan untuk bait yang kedua yang malam yakun mustaujiban fi'ala itu menunjukkan fi'il yang mengalami taqallub. Jadi fi'il yang lazim itu boleh masdarnya berupa mana tadi? Jadi fi'il lazim itu masdarnya mengikuti wazan fa'alanun, manakala fi'ilnya itu menunjukkan adanya perubahan, adanya taqallub. Contohnya tadi seperti tawaf, taufa yatufu tawafanun atau tawafanan kalau dibaca nasab. Itu tawaf itu mengalami perubahan dari satu titik menuju titik yang lain. Itu. Nah, untuk konteks yang sekarang saya lanun itu mengalir. Kalau mengalir itu mengalami perubahan, karena mengalir itu berasal dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Umumnya seperti itu. Ya, meskipun kita tidak menafikan ada, ya mungkin ada air itu mengalir dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Bisa saja ya kalau Allah mentakdirkan seperti itu. Tapi intinya kan ada perubahan dari kondisi sebelumnya menuju kondisi setelahnya. Itu fi'il apa tadi? Fi'il lazim yang masdarnya mengikuti wazan fa'alanun. Makanya di sini bacanya saya lanun gitu. Tapi berhubung diidhofakan ya menjadi saya lanul ma'i, tidak ditanwin lagi karena syarat dari mudhof itu tidak boleh ditanwin serta tidak boleh menerima nun kalau itu berupa isim tasniyah ataupun jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Kemudian al-ma'i itu mudhof ilaih ya jelas, untuk senggotnya itu isim jamid. Ala syai'i ini adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafaz asy-syai' yang berupa isim mufrad ya, dan ia senggotnya isim jamid. Mutlaqan, nah untuk mutlaqan di sini saya jadikan sebagai maf'ul mutlaq. Ya, mutlaqan menjadi maf'ul mutlaq. Nah, berhubung syarat dari maf'ul mutlaq itu berupa masdar, maka mutlaqan di sini adalah masdar. Masdar apa? Masdar mim dari atlaqa yutliku itlaqan wa mutlaqan gitu ya. Selanjutnya wasyar'an. Nah, ini. Wasyar'an itu wawunya saya jadikan sebagai waw ataf ya. Kalau misalkan kalian mau menjadikannya sebagai waw istinaf itu ya
Terserah kalian, tapi saya di sini saya jadikan sebagai wawu ataf karena di sini konteksnya itu masih seputar definisi. Kalau yang awal tadi adalah definisi secara lugat, kalau sekarang definisi secara syarak. Jadi masih dalam koridor satu pembahasan, bukan beda konteks, ya. Masih sama konteksnya. Sehingga saya jadikan sebagai wawu ataf. Untuk syar'an ini menjadi maktuf. Nah, jawaban paling gampang. Syar'an menjadi apa? Menjadi maktuf. Nah, untuk maktuf alihnya mana? Maktuf alihnya jelas ya, lafadz nunggotan, nggak mungkin lafadz lain. Nah, sehingga berhubung maktuf alihnya dibaca nasab, maka di sini maktufnya juga dibaca nasab syar'an. Nah, itu ya jawaban paling gampang. Nah, selanjutnya sayalanuhu. Ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya apa? Takdirannya wa syar'an sayalanuhu ay wa huwa syar'an sayalanuhu. Atau kalau ditaruh di belakang juga bisa. Wa syar'an huwa sayalanuhu. Itu. Jadi yang dibuang adalah lafadz huwa. Ya, dhamir fi mahalli raf'in yang kembali ke lafadz al-ghuslu. Itu. Yang sayalanuhu menjadi khobarnya dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah pada lafadz sayalanuhu. Pada lafadz sayalanu, ya. Sayalanu. Tuh. Dan sayalanu itu berupa masdar, tadi jelas dari sala yasilu. Untuk hu ini adalah isim dhamir yang fi mahali jarrin karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Dhamir mutasil ya, dhamir yang sambung. Ala jami'il badani, ini jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafaz jami'il badani yang berupa idhofah, jami'i sebagai mudhof, al badani sebagai mudhof ilaih, ya. Untuk jami'i, nah untuk jami'i ini senggotnya apa? Ini saya screenshotkan untuk keterangan di almaani.com. Silahkan kalian baca sendiri. Jadi kalau saya sampaikan intinya jami'un, ya jami'un gitu ya, bukan jami'in. Di sini memang jami'in, tapi saya baca jami'un. Itu adalah isim maf'ul dari jama'a yajma'u fahuwa jami'un. Mungkin untuk isim maf'ulnya kita mengenalnya cuma majmu'un, tapi ada juga isim maf'ul yang lain yaitu jami'un. Kemudian al-badani itu adalah mudhof ilaih, ya dibaca jar. Senggotnya isim jamid. Selanjutnya biniyatin adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz niyatin yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Untuk niyatin atau niyatun senggotnya adalah masdar dari nawa yanwi niyatun. Ya, nawa yanwi niyatun. Selanjutnya maksusatin, ini menjadi sifat atau naat dari niyatin. Di situ sama-sama dibaca jar, sama-sama mu'annas, sama-sama menunjukkan nakirah dan sama-sama menunjukkan apa yang belum mufrad. Nah, gitu. Dan untuk senggotnya maksusatin adalah isim maf'ul dari khossa yakhussu. Jadi seperti itu untuk kajian di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk bagian kedua itu masih revisi ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.